Nggak usah lah sambat terus ya, mengeluh terus teman-teman. Memang rasanya gak karu-karuan teman-teman. Tapi sadarkanlah diri kalian ya teman-teman, bahwa sakit ini itu hanya asam lambung. Kalau tanya terus pusing keliengan, solusinya ilmu yang dari Jogja itu saya terapkan di rumah teman-teman. Itu saya itu kalau mau teriak-teriak itu saya ke sawah, melepaskan emosi teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi kekuatan pikiran itu sangat mempengaruhi ya kesembuhan asam lambung ini. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya, yang disengaja maupun tidak disengaja, itu maafkan. Intinya belajar ikhlas teman-teman. Saya ikhlas kalau sakit seperti ini. Semua sakit itu pasti ada obatnya. Untuk pesan buat saya teman-teman, kalau ada rasa-rasa, nggak usah itu tanya-tanya. Memang pusing keliangan itu seperti itu teman-teman. Apa yang kita pikirkan itu berdampak ke tubuh kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di kesempatan hari ini saya bikin video di kamar ya teman-teman. Mumpung orang tua lagi kerja, jadi saya sempetin ya bikin video ya teman-teman. Untuk tema video kali ini itu saya mau membahas tentang kekuatan pikiran ya teman-teman. Jadi kekuatan pikiran itu sangat mempengaruhi ya kesembuhan asam lambung ini. Itu contohnya saya dulu kan merasakan ya teman-teman. Jadi saya ya pas dulu terapi di Jogja ya, di Senam Bawah Sadar itu, setiap hari itu diberikan motivasi ya, sama pagi olahraga, malam olahraga ya teman-teman. Olahraganya itu senam teman-teman, senam berdiri ya, terus pokoknya sampai keluar keringat teman-teman. Sama emosi-emosi itu dikeluarkan semua ya, mau teriak, pokoknya teriak sekencang-kencangnya agar rasa jengkel, rasa marah itu keluar semua ya teman-teman. Soalnya kan pas asam lambung itu dulu saya itu kan sangat meledak-ledak ya, pengen emosi, denger suara kenceng pengen emosi, pengen marah. Nah itu teman-teman itu harus dilatih ya, supaya setiap hari itu ditenangkan, tenang. Nggak usah terbawa emosi ya. Kalau di luar itu ada keramaian, ada orang berisik-berisik, itu memperlama kesembuhan kita ya teman-teman. Kalau kita itu terbawa emosi di luar ya. Contohnya saya dulu teman-teman, orang tua muter musik, itu musiknya langsung saya matiin teman-teman. Itu karena saya itu merasa terganggu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sangat sepele ya. Kalau buat orang normal itu mendengarkan musik itu seneng ya. Tapi kalau saya pas asam lambung dulu itu malah bikin emosi ya. Nah, sifat-sifat seperti itu teman-teman mulai sekarang dihindari ya. Jangan ikuti amarah. Kalau meledak-ledak itu sabar itu teman-teman. Sama minum air hangat. Saya itu di Jogja dulu itu pagi sama malam itu olahraga terus teman-teman. Jadi nggak ada lah kata-kata malas. Kita itu setiap hari itu disuruh gerak pokoknya. Makanya saya dulu ke sana itu karena agar tubuh saya itu bisa olahraga setiap hari ya. Kan banyak temennya gitu. Kalau di rumah kan mungkin saya itu satu-satunya ya di kampung saya itu yang mengalami kecemasan sama asam lambung ini ya. Jadi cerita sama siapapun itu nggak dipercaya teman-teman. Katanya, wah kamu itu kurang bersyukur, kamu itu mengeluh terus. Nah, justru berteman dengan orang-orang seperti itu sangat tidak rekomendasi ya. Malah kita itu malah takut, malah kepikiran terus ya teman-teman. Jadi teman-teman itu usahakan janganlah cerita-cerita sama orang yang belum pernah mengalami sakit ini ya. Itu teman-teman pesan saya. Ini kembali lagi ya teman-teman ke kekuatan pikiran teman-teman. Saya itu dulu di Jogja itu diajarin kalau berpikir positif setiap hari itu akan mempercepat kesembuhan asam lambung ini teman-teman. Saya itu disuruh memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti saya, yang
disengaja maupun tidak disengaja itu maafkan. Intinya belajar ikhlas teman-teman. Saya ikhlas kalau sakit seperti ini. Semua sakit itu pasti ada obatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi pikiran kita itu yang negatif-negatif itu dibuang aja teman-teman ya. Ini contoh nih teman-teman ya. Kan kita kan punya anggota tubuh ini kan setiap hari kan harus diberi makanan ya. Jadi kalau kita merasa pusing, kelingan, semboyongan, itu jurusnya apa teman-teman? Jurusnya ya makan. Kita hidup itu kan karena makan ya teman-teman. Kalau nggak makan kan nggak hidup ya teman-teman. Jadi nggak usah lah sambat terus ya, mengeluh terus teman-teman. Memang rasanya gak karu-karuan teman-teman. Tapi sadarkanlah diri kalian ya teman-teman, bahwa sakit ini itu hanya asam lambung. Kalau tanya terus pusing keliengan, solusinya itu cuma makan teman-teman. Kalau kita itu jaga nutrisi, pola makan yang sehat ya, pasti berangsur-angsur itu akan sembuh teman-teman. Aku dulu itu kemana-mana itu bawa minuman teman-teman, soalnya kan takut pingsan di jalan. Nah, bawa bekal teman-teman, saya tuh bawa biskuit sama minuman teman-teman kalau mau kemana-mana, untuk pesen buat saya teman-teman. Kalau ada rasa-rasa, nggak usah itu tanya-tanya, memang pusing keliangan itu seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada obatnya teman-teman kecuali makan ya. Kita itu kalau pusing keliangan itu nutrisi yang disalurkan ke tubuh itu kurang ya teman-teman, atau mungkin bisa kita itu kekurangan darah ya teman-teman. Itu cara ngatasinya, saya dulu makan hati ampela ayam itu sama bayam teman-teman. Itu yang saya makan dulu. Pokoknya setiap hari itu makan pepaya sama pisang teman-teman. Itu suplemen paling murah itu pepaya teman-teman saya. Kalau mau beli buah bit kan mahal ya teman-teman. Jadi saya itu cenderung memilih buah itu yang gampang dicari ya teman-teman. Contohnya buah pisang itu kan banyak ya di tempat kita teman-teman. Jadi usahakan teman-teman itu jangan banyak mengeluh. Soalnya apa yang kita pikirkan itu berdampak ke tubuh kita teman-teman. Contohnya orang sakit ya teman-teman, pasti dokter kan ngomongnya kan nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau dibilangin ke pasiennya ya justru pasiennya itu malah ngedrop. Kalau terang-terangan jujur dokternya ya. Jadi yang dikasih tahu itu keluarganya teman-teman, nggak mungkin pasiennya langsung ya teman-teman. Nah, itu karena apa teman-teman? Semua orang itu kalau sakit itu pasti punya kecemasan teman-teman. Jadi yang dikasih tahu itu keluarganya, agar yang sakit itu merasa tenang teman-teman. Oh nggak apa-apa, kamu paling kecapean aja. Nah, kan seperti itu kan teman-teman dokter ya. Jadi kita itu setiap hari itu belajar memikirkan yang positif, nggak apa-apa. Sakit ini kan katanya kan kalau makan setiap hari kan pasti sembuh. Nah, itu tanamkan teman-teman. Setiap hari tanamkan seperti itu. Oke teman-teman, sakit ini itu pasti sembuh, semua pasti berlalu ya teman-teman. Ini coba ya teman-teman, nanti kalau sudah sembuh pasti kan kalian banyak komen-komen di bawah itu, pasti nanti ketawa-ketawa sendiri teman-teman. Oh, dari dulu saya itu cemas, panik. Saya juga gitu teman-teman. Saya itu banyak komentar saya itu di YouTube orang-orang ya, seperti Zikri Haddad, Kang Rohimat itu. Sekarang kadang kan masih saya baca itu, wah ternyata saya dulu seperti ini ya, parah banget. Padahal kan nggak apa-apa ya teman-teman, padahal kan cuma asam lambung. Nah, mulai sekarang teman-teman, nggak usah dinanti-nanti ya teman-teman, pokoknya mulai sekarang berpikir positif. Kalau sakit ini itu pasti sembuh. Saya itu hanya perlu jaga pola makan. Nah, itu tanamkan setiap hari teman-teman. Ini saya kalau di Jogja dulu ya, disuruh teriak-teriak, nggak apa-apa teman-teman, melepaskan emosi teman-teman. Tapi kalau di rumah saya itu teriak-teriaknya itu ke hutan atau ke sawah teman-teman. Nanti kalau di rumah kan sungkan ya, nggak enak ya sama tetangga. Jadi ilmu yang dari Jogja itu saya terapkan di rumah teman-teman. Kalau teriak-teriak itu saya ke sawah, melepaskan emosi teman-teman. Gitu teman-teman. Video kali ini segini dulu ya teman-teman.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat kesembuhan teman-teman ya. Pokoknya intinya kita itu jaga pola makan, jangan stres, tidur yang cukup teman-teman, pasti sembuh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.